Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa silaturahmi ini malam hari ini bersama Cak Warto. Nah, teman-teman ngopi dulu ya. Yuk. Monggo, silakan. Kita udah lama nggak ngopi bareng. Lama nggak ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Putih nih. Iya. Ya, ini kita datang ke Pak Yai kan silaturahmi nih. Yang namanya datang, ya pastinya ada hal yang mau kita obrolin kan. Ada hal-hal yang mungkin jadi unek-unek kita, pikiran kita gitu kan. Ini gimana teman-teman? Kalau ngelihat hal-hal yang terjadi saat ini ya boleh apa aja lah kita bisa bahas di sini gitu. Nah khususnya ini tadi sempat ada hal yang dibahas itu mengenai sedikit sensitif gitu ya, sedikit sensitif. Nah sedikit sensitif ini sempat dibahas sama Pak Tarso, dibahas sama Pak Kalimi. Nah saya mau tahu nih dari teman-teman, itu apa sih yang termasuk bagian yang sensitif itu tadi gitu. Ya, silakan Pak Kalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya nggak sensitif sih, udah umum ya, berita umum kan nggak sensitif. Ya, oke. Banyak kalangan yang tahu. Ya. Sekarang ini hukum itu kalah sama netizen ya. Hukum kalah sama netizen. Karena yang hukumin sekarang netizen, Ya. hukum baru ikut, bukan hukum dahulu. Oke. Seperti kasus-kasus yang viral kan dipiralin netizen baru Bergulir. proses Ya. Oke. itu biasanya di media kan. Ya. Kalau makanya sekarang yang hukumin hukum rakyat ibaratnya. Jadi Iya. bahasa kerennya no justice, Iya. no No viral. viral, Nah, justice. no viral. Bahasa kerennya ya. Ya. Keren Pak. Kalau nggak dipiralin ya ada hukumnya. Oke. Ya ini kan saya sebagai orang awam, ini yang Pak Ustadz ya ini yang jadi jebakan ini ya. Ya karena ini kasus-kasus ini yang hampir di Indonesia ini Ustadz, Kiai itu santri-santrinya itu ya, Ya. pada hamil, pada melahirkan ini kan udah kalau dipiralin baru diproses. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang. Ini nggak sensitif nih ya, karena ini kan Islam. Islam kan ngejak selamat, tapi dia di pesantren akhirnya nggak selamat karena kasihan kan, Ya. Oke. malu. Oke. Ini gimana ini secara moral juga bagi pendidikan kita merosot ibaratnya kan, dari segi agama khususnya orang Islam. Dan ini saya mau rekan-rekan menanggapi ntar Romo Yai yang itu jelaskan. Apa harus dipiralin dulu baru Oke. nggak sadar? Iya. Ya, silakan teman-teman. Dari Pak Dedi nih. Pak Dedi ini juga salah seorang praktisi pendidikan juga. Informan. Nah, ya monggo Pak Dedi, gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di podcast Ngopi di sini. podcast dengan judulnya Ngopi di C. Nah, di kediaman rumah Pak Kiai Warto, dipandu oleh host kita Bang Lukman. Ya, menanggapi kasus yang lagi ramai viral masa kini. Ada kemarin saya baca berita, itu ada santri yang menurut berita itu dengan kondisi sudah hamil. Iya. Nah, orang tuanya nanya ke dianya, ke si santriwatinya itu kan, Iya. katanya hamil
dari Allah katanya. Nah itu gimana tuh menurut rekan-rekan ini? Oke. Para Ustadz, Ustadz Lukman, Ustadz kali ini atau Pak Kiai Warto, Ya. gimana? Ada Nabi Isa kedua gitu? Oke. Mohon tanggapannya, silakan. Cing. Ya gimana Pak Tarso menyikapi ini atau pendapatnya bagaimana? Ngomong dulu kayak gitu. Oh. Saya masih king ya. Ya oke siap. Ya betul tadi gitu kan. No viral no justice. Istilah itu sekarang tenar nih karena arus media sosial kan. Artinya no viral no justice itu kalau nggak populer, kalau nggak kesebar gitu kan, kalau nggak banyak yang tahu maka hukum itu seolah-olah tidak berlaku. Gitu, no viral no justice. Ketika hukum itu akan diberlakukan ketika ini sudah ramai dibicarakan, diketahui orang banyak, sehingga hal ini diangkat. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari kemerosotan moral gitu ya, terus juga bagaimana hukum bertindak terhadap ini gitu. Ya hukum sebenarnya sudah ada gitu. Terus bagaimana apakah ini termasuk kemerosotan moral? Ya gitu kan. Mungkin saya melihatnya lebih kepada sisi pribadi ya. Karena saya nggak semua orang begitu, nggak semua kiai begitu, nggak semua ustadz itu begitu gitu kan. Hanya itu saya bilang oknum lah, oknum. Walaupun ada banyak juga ya, gitu kan. Artinya itu ada beberapa tempat gitu kan kejadian ini. Ya untuk itu kita prihatin ya, jelas ya, gitu kan. Ini masalahnya apakah hukumnya yang memang harus diberlakukan seperti itu, viral dulu baru ini diangkat, jadi hukum itu berlaku, atau memang lebih kepada bagaimana gitu kan masyarakat ini memperlakukan kondisi ini gitu. Ya akhirnya nanti akan menjadi hukum masyarakat kan. Kalau hukum masyarakat lebih kejam biasanya daripada hukum pemerintah kan. Itu yang kita takutkan ya. Artinya ini butuh perhatian juga dari segala lini lah, masyarakat, aparat, semuanya itu perlu menyikapi ini gitu kan, atau membuat regulasi atau aturan khusus gitu kan, bagaimana pemberlakuan kiai terhadap muridnya misalnya gitu kan, dengan undang-undang tertentu. Tapi dulu nggak ada sih, setahu saya itu nggak ada, ini belakangan ini aja gitu kan. Ya itu sih tanggapan saya gitu ya, bisa jadi saya salah gitu. Ya jadi gimana teman-teman? Nah. Ya, saya cuma pengen mau menanggapi aja. Artinya saya sebenarnya itu tidak ada tanggapan apa-apa. Ya. Cuman saya langsung Pak Kiai aja minta solusi aja Pak Kiai. Oh, minta solusi. Jadi ada mungkin solusi lah, jalan keluarnya untuk mungkin kalau hukum itu kan perlu ada tahap-tahap awalnya ya. Mungkin itu aja. Pak Kiai. Ya ini dari Pak Kalimi nih gitu kan, menyikapi dari apa yang terjadi di tengah masyarakat kita ya, di media sosial itu kan rame itu sudah. Kok kasusnya ini ya ada beberapa tempat yang dimana kondisinya itu, mohon maaf ini, ada kiai, ada ustadz yang menghamili santrinya, gitu, santriwatinya maksudnya. Nah itu ini kan menjadi viral kalau bahasa sekarang juga rame. Nah, sehingga masyarakat itu mengistilahkan no viral no justice. Kalau nggak viral, kalau nggak rame, ini hukum nggak berlaku. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu, atau mungkin Pak Yai punya solusi terhadap hal ini bagaimana? Ya, kalau saya sih simpel aja. Simpel aja lah. Intinya yang diomongin kan fenomena, ya kan? Ya, Yang lagi diomongin kan cuma fenomena kan? ya. Artinya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, fenomena alam kan? Fenomena alam, fenomena hidup dan kehidupan Ya. di alam. Jalan. Di alam itu ada fenomena kehidupan alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, ada ya alam daratan, ada alam lautan, ada alam macam-macam lah. Kalau di daratan ya paling fenomena alamnya ada tanah bergeser, ada lindu, ya, gempa. Ini kalau di pegunungan ya gunung meletus, kalau di lautan mungkin ada tsunami, air pasang gitu. Nah ini
Kalau yang masalah ini tadi kan fokus pada fenomena alam kehidupan manusia. Ya. Ya, manusia itu ya, tadi difokuskan ke masalah pesantren kan. Iya. Nggak pesantren, nggak sekolahan, nggak perguruan tinggi, nggak apa, nggak di luar itu semua. Fenomena itu kan pasti ada. Hanya kenapa sekarang ini kok didiskusikan segala? Kenapa nggak dari dulu didiskusikan? Apa zaman dulu nggak terjadi? Bisa jadi zaman dulu juga kondisinya kayak begitu. Cuman belum ada medsos. Orang kampung nggak ada yang megang HP, jadi nggak ada yang berita-beritain. Ditutupin anu belum begitu. Iya. Bisa jadi dong. Bisa Kan ini jadi. kan hanya sudut pandang aja, pikiran kita aja. Ya, mengadu pikiran, terus muncul istilah yang dikeren-kerenin no viral, No justice. apa? No justice. Ya, no justice atau apa. Ya sekarang viral ya, memang teknologinya udah canggih semua sekarang. Apa yang terjadi di Amerika bisa diviralkan sekarang, hari ini saat ini bisa disaksikan ya. Mungkin dulu-dulu juga terjadi, cuman ya nggak viral, orang nggak ada yang viralin. Coba diviralin juga sama siapa, nggak ada medsosnya. Zaman dulu radio aja di kampung paling sekampung yang punya 2-3 nggak viral. Ya intinya gini lah. Kita melihat fenomena kehidupan umat manusia, alam, semesta. Ya kita nggak usah ngelihat jauh-jauh, kita wong bangsa Indonesia. Ngapain mikirin jauh-jauh? Indonesia ini sendiri. Kalau kita melihat kondisi alam Indonesia ini kan apa sih yang nggak ada? Betul nggak? Bahkan dulu zaman tahun 70-an itu disebutkan, orang bilang tanah kita ini tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kail dan jala itu cukup menghidupimu. Sekarang gara-gara kail, orang melarat, rumahnya didol. Kenapa? Kegilaan mancing. Dulu kail dan jala cukup untuk menghidupimu. Saya itu orang bercerai, orang rumahnya dijual, bandanya gara-gara mancing. Nah, udah itu hanya contoh kecil aja. Dari sini buat saya simpel. Lebih-lebih dalam tatanan sosial kemasyarakatan, Indonesia itu bangsa yang memiliki adat ketimuran ya. Terkenal, adat ketimuran itu Indonesia. Masyarakatnya gotong royong, kayu, rukun itu Indonesia terkenal. Tatanan kehidupan beragama, tatanan sosial beragama di Indonesia itu bangsa yang beragama. Agama apa yang nggak ada di Indonesia itu? Ya, logikanya fenomena kehidupan manusia Indonesia itu mestinya subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kata tora harjo. Mestinya ini menjadi, kalau cara islaminya, badatun, toyibatun, walaupun gofur. Kok tiba-tiba muncul fenomena yang didiskusikan malam ini? Ya. Yang santri di pondok pesantren bunting lah. Yang apa meneh tadi itu? Iya. Hah? Hamil dari Allah katanya. Nah, hamil dari Allah. Ya gampang aja, simpel aja. Intinya apa? Kehidupan masyarakat ya berbangsa dan bernegara di Indonesia wis rusak. Jadi masyarakatnya rusak, rakyatnya rusak. Kok iso? Ya iso. Nah, karena kita kan tatanan sosial kita lebih pada tatanan sosial bangsa yang beragama. Menurut tatanan sosial keagamaan, bangsa Indonesia ini penduduknya yang paling besar seluruh dunia beragama Islam itu Indonesia. Betul nggak Pak? Iya. Kebetulan saya orang Islam yang beragama Islam gitu kan. Gimana Pak? Iya. Disebut pokoknya saya itu orang Islam Iya. dan juga agama saya Islam gitu. Wajar nggak kalau saya bicara mencari solusi ini yang
sesuai dengan tatanan sosial keagamaan. Ya, baca. Keagamaan saya, Islam. Baca. Nah, menurut pandangan Islam, kalau bicara pandangan Islam kan pandangan ulama ya. Iya. Ulama zaman dulu. Karena umumnya rujukannya kitab yang dikarang orang-orang zaman dulu gitu kan. Zaman dulu itu kan ada ulama yang namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, yang kitabnya terkenal Ihya Ulumuddin. Saya pernah baca sekilas ya, artinya doang, yang kan saya maklum lah, saya bukan santri itu kan, ya kan, artinya bukan orang pondok pesantren yang pintar baca kitab kuning. Ada Ihya Ulumuddin yang tebel juga ada yang itu. Di situ ada dikatakan bahwa rakyat itu rusak. Ya kan? Mungkin zaman dulu sudah terjadi kan. Nah, bagaimana dengan rakyat Indonesia gitu kan? Iya. Kok di pesantren aja sampai terjadi? Iya. Santri wanitanya hamil, terus ketika kita viral, ya, no viral, no justice tadi, Iya, najasi. baru diusut-usut gitu ya. Ternyata sudah diusut-usut, itu hamil dari Tuhan gitu ya. Ya. Luar biasa juga itu kalau jawabannya begitu. Ini kan menandakan sudah ada kerusakan. Ini kerusakan apa gejala kerusakan? Menurut jenengan? Udah rusak. Hah? Sudah rusak. Sudah rusak. Loh, ini kan rakyat, Pak. Iya. Kenapa rakyat bisa rusak? Nah, di situ saya ada baca sekilas yang saya ingat aja ya. Ya kalau salah ya diralat aja lah. Nah, namanya juga bincang-bincang. Di situ fasadur ru'yatu ya bi fasadatil muluk. Rakyat ini rusak karena pemerintahnya, penguasanya udah rusak. Kenapa rakyat rusak? Karena penguasanya rusak, disebabkan oleh penguasa yang rusak. Penguasanya udah nggak mikirin kesejahteraan rakyatnya. Sekarang kalau saya misalnya menjadi gubernur atau jadi bupati, tugas saya sebagai bupati kan berpikir bagaimana saya mengemban amanat sebagai bupati supaya dengan jabatan bupati itu saya bisa membuat ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyat saya di kabupaten saya. Itu kan kewajiban saya sebetulnya. Bukan haji tiap tahun kan kewajibannya. Haji itu cukup 1 kali. Seumur hidup 1 kali aja wajibnya. Bukan umroh tiap bulan kewajiban saya. Tapi bagaimana rakyat sejahtera? Ini kan enggak. Gaya hidup. Rakyatnya rusak. Gitu. Belum nanti sampai ke atas lagi gitu. Kalau mau masih. Jadi rakyat itu rusak karena penguasanya rusak. Kenapa? Semua kalau pejabat pemerintahannya sudah mulai mentalnya, maaf ya, mental monyet, namanya pemerataan kesejahteraan itu nggak akan ada. Maaf ya, monyet, tahu monyet ya, Andri? Monyet. Lihat mental monyet. Mental monyet susah. Dikasih kacang, pisang, ambil. Ya kan? Kasih lagi, masukin ke mulut, ambil lagi. Ya kan? Ini sini mau tentang, kasih lagi, simpen di sini, ini mentotong dua-duanya. Ini ada, kasih lagi, ini kasih lagi. Ya kan? Dikasih lagi, tangan udah ada, ini ada, mulut udah penuh, kakinya begitu. Nah ya beneran. Iya. Sama jangan bilang persis gitu. Aduh kalau persis monyet. Enggak, ketawanya mencurigakan. Ini persis gitu. Dari TV ya, Kang. Ya kan? Udah nih, orang juga tahu. Iya. Ya kan? Ini kalau gua kasih lagi nih, pasti kakinya sebelah diangkat. Seperti jomblang dia. Jomblang. Nah, orang yang ngasih juga mikir, kasihan kalau dia jomblang. Ya kan? Kasih temennya. Punya temennya dirampas. Dirampas juga. Monyet.
Pokoknya kalau penguasanya bermental monyet, jangan ngarep rakyat sejahtera. Nggak akan ada pemerataan. Jadi rusaknya rakyat itu disebabkan oleh rakyat, oleh rusaknya penguasa. Jadi panjang ya. Lah kok penguasa bisa rusak? Rusak. Apa sebabnya penguasa rusak? Wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Rusaknya para pemimpin, rusaknya para penguasa, penyebabnya ulama. Kenapa? Ulamanya terjangkit penyakit yang namanya hubud dunia. Ulamanya mulai kedonyan untuk mendapatkan harta, kan dia lihat salah. Itu orang kelihatannya kaya, mepetnya sama orang kaya, mepet sama pejabat yang duitnya banyak. Akhirnya bagaimana ulama ini dengan rakyat kecil? Makin jauh. Makin jauh. Semakin jauh. Kalau memang ada ukhuwah, coba pondok-pondok pesantren yang sudah besar peduli dengan pondok pesantren yang masih baru bangun. Emang nggak malu ngeliat orang bangun pondok pesantren, pondok masjid, masang-masang drum di tengah jalan bikin macet. Tapi tetap aja ambil terus, dijejelin terus sama penguasa. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan fatwa berdasarkan pesanan. Ini fakta apa fiktif nih? Kalau perlu nyari-nyari dalil yang cocok dengan pesanan penguasa. Terus ngurusin nggak wong cilik? Ada yang turun ngurusin sampean? Ada ulama datang ngajarin ngaji, membimbing sampean tentang agama, membimbing supaya dikira, membimbing sholat yang benar, pernah didatengin? Itu pun tidak menjadi bahan pemikiran penguasa. Yang jadi bahan pikiran penguasa yang ada proyeknya. Sekolah ini bongkar bangun sekian lantai ini. Coba guru-guru ngaji di kampung. Harusnya guru-guru ngaji di kampung ini ikut membangun, mencerdaskan bangsa, membangun moral bangsa supaya ada generasi yang baik. Nggak diperhatiin. Harusnya yang dapat fasilitas motor yang ada enakan, mobil yang itu. Ustadz kampung itu biar keliling kampung. Lu kan kagak sempet ngurusin yang di kampung. Itu kalau itu. Akhirnya orang kampungnya juga kacau juga. Kadang-kadang lu ngaji sama gua lo. Lu keluarga lu mati ngundang gua lo suruh tahlilan. Ntar giliran ada acara gede lu bentuk panitia bikin proyek, duitmu banyak ngundang orang lain diamplopin banyak-banyak. Gendeng nggak? Mikir nggak? Makanya lu kalau mau mati panggil sono yang lu amplopin gede itu. Jangan gua lu seret-seret. Ini nggak jalan, rusak udah otaknya. Pribon kata so? Sepakat? Enggak, saya hanya ngeliat fakta bukan dalil. Tapi kalau melihat rujukan kita itu ada. Ulama ada cinta dunia, hubul mali, cinta harta, hubul jahi, senang pujian, senang penghormatan. Waduh pokok ini disanjung-sanjung, hancur saudara. Itu penyebabnya rusak udah. Jadi mau diperbaiki apa tidak? Nah sekarang kalau masyarakatnya rusak, walaupun mayoritasnya Islam, wasiatnya takwa hakotu koti, nyatanya itu takwa palsu, iman palsu, kemunafikan yang ada, kira-kira berkah nggak kehidupannya? Indonesia subur, makmur, gemah ripah, lo jinawi, toto temen, kato tora harjo mestinya. Badatun dari batin warga-warga utangnya akeh. Masalahnya rusak. Ono maling, begal, pocong jadi-jadian. Kemarin itu rame itu. Rame. Ya. Tawuran, penipuan. Fakta? Ya kan? Perceraian. Iya dong.
pasti ada takwa. Karena ini nah, akhirnya apa? Label ulama banyak. Tapi rakyatnya, umatnya jauh dari ulama. Menurut tatanan sosial keagamaan yang pernah saya baca-baca dan pernah juga dengerin orang khotbah, dengerin ustadz-ustadz pada ceramah itu, ada juga 15 abad yang lalu. Itu yang saya baca itu. Karena di zaman Nabi Muhammad ya Pak. Berarti udah tahun 1440 sekian itu Hijriah kan, berarti kira-kira 1500 tahun yang lalu lah lebih kurang. Nabi Muhammad menyatakan begini dalam sebuah hadisnya, kan karena dia orang Arab kan pakai bahasa Arab ya. Biar kita Islam tenanan ya nganggo Arab gitu. Jadi Nabi mengatakan begini, sayati ala ummati zamanun ya firunal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang suatu masa. Nanti akan datang suatu masa. Nanti. Ya, masa itu terjadi pada umatku. Apa yang terjadi? Ya firunal ulama. Mereka pada jauh dari ulama, menjauh ulama. Wal fuqaha. Fuqaha itu ahli hukum ya, ahli syariat, ahli fikih. Jauhin ulama, jauhin fuqaha. Ingat, kalau nanti sudah terjadi zaman itu, masa itu, ya akibatnya payab talihimullah bisalasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan 3 bencana. Allah akan timpakan 3 bala. Nah, tinggal kita zaman sekarang ini udah terjadi apa belum? Kalau memang terjadi, 3 bala akan terjadi menimpa Indonesia. Oke ya. Apa bencana pertama? Ulaha. Ya, bala yang pertamanya yarfa'ullahu barokatan min kasbihim. Yang akan terjadi bala itu, Allah akan mencabut keberkahan dari seluruh hasil kerjanya, hasil usahanya. Mungkin kamu cari duit gampang. Mungkin kamu bisnis goal, duitmu banyak, tapi berkahnya nggak pernah ada. Ada. Nggak membawa ketenangan, nggak membawa ketentraman, nggak membawa kenyaman. Oke aja masalah urusan. Tuh. Saya sering menghadapi hal seperti itu. Karena apa? Allah datangkan untuk pelajaran saya. Dan tadi pun didatangkan Allah habis sisa itu. Enggak ada loh, gitu. Master ceritanya, pegawai negeri, istri cantik, kontrakan bunga, kok begitu? Apa yang kurang? Berkah nggak ada. Kenapa? Jauh dari ulama. Oke? Satu. Zaman analisa sendiri, terjadi apa tidak? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Karena ini tadi yang dibahas fenomena. Fenomena umum kan? Jadi saya nggak menyinggung pribadi siapapun. Betul. Kehidupan yang di semesta, yang hubungannya dengan manusia. Namanya dia nggak bahas pohon. Oke. Bisa diterima ini? Bisa. Maksud bahasa saya bisa dipahami gitu loh? Ya, oke. Kalau enggak saya tak pakai bahasa lain gitu. Oke. Pakai banyak. Ya kan percuma dong kita diskusi kalau nggak paham. Ya. Harapan saya kalau dengan paham tinggal nunggu mudah-mudahan setelah ini muncul kesadaran. Tapi kalau nggak sadar tetap aja percuma kita diskusi sampai malam-malam. Tetap aja besok gitu lagi lu kelakuan lu. Gaya lu sampai gitu-gitu nggak ada. Girohnya juga nggak ada. Masih kayak kemarin-kemarin. Kadang-kadang malah melempem. Makanya saya percaya bisa dipahami nggak bahasa saya? Harapan saya kalau memang paham mudah-mudahan bisa naik menjadi sebuah kesadaran pribadi.
Nek ngono aku tak ojo ngono ah. Ya kalau enggak buat apa? Dipertanyakan. Mau kepo-kepo doang, mau gaya-gaya. Nah ini yang nggak punya nilai di sisi Tuhan. Oke, satu tuh bala pertama. Sama lihat aja sendiri. Sudah turun belum bala itu? Turun di mana? Di diri kita apa secara umum? Udah begitu aja. Ini kita ya buat kita lah, namanya buat orang. Sudah. Secara umum kelihatan. Sudah. Tuh ngaku kan? Sudah malah. Udah. Kedua, wasaniatu ya yusallitullahu bisultanin dolim. Allah akan kuasakan kepada kita penguasa-penguasa yang dolim. Jadi kita akan dikuasai oleh penguasa yang dolim. Jadi kalau penguasa kita yang dolim, jangan nyalain penguasanya. Bisa jadi dia itu hanya menjadi objek yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penguasa yang mendolimi kita karena kita jauh dari ulama. Banyaklah nanti kita bisa itu. Pokoknya kalau ada itu nanti sampean enggak gitu Pak, gitu. Boleh ngomong diskusi. Kok saya yang disalahin Pak? Enggak apa-apa. Kira-kira membela diri lah. Pokoknya gua orang bener. Kayak orang bener aja. Pengen dikata apa sih lu? Iya. Ya, udah terjadi apa belum? Sudah. Kalau udah bisa dipahami? Bisa. Wasalisuha. Yang ketiganya ini ngeri. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka nanti akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillah min. Gimana? Dua itu udah rusak. Kenapa rusak? Ayatnya. Penguasanya rusak. Kenapa rusak? Ulamanya rusak. Jadi ulama itu bisa rusak. Gara-gara ulama yang rusak, umat jadi jauh dari ulama. Makanya kalau umat ini jauh dari ulama, bisa jadi umatnya yang dablek. Ada seruan dakwah, ada undangan pengajian, tapi nggak pernah mau datang. Adalah ada umat yang peduli, ada ulama yang peduli. Mau ngajarin, mau nuntun, mau bimbing sampai bisa. Kalau perlu sampai bisa mandiri, sampai bisa ngajar. Bisa jadi ulamanya yang menjauhi umat karena apa? Dia udah milih level yang tinggi. Dia merasa nggak level dengan orang bawahan. Jadi kalau kumpul di masjid ya kumpul seturut-turut dia aja, nggak mau deket sama kita nggak level. Jadi jangan salahin umatnya, juga jangan salahin ulamanya. Terus ayo korek diri. Mungkin memang kita yang nggak mau deket ulama. Tapi bisa jadi ulamanya yang bikin sekat. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah ada sebutan ustaz. Ustaz Muhammad SAW atau Kiai Muhammad SAW. Kagak pantas. Gak pantas. Murabi, mursyid, enggak. Sahabat semua. Kenapa? Kalau sahabat sini jendul-jendulan gini kagak marah, biasa. Kagak ada sekat kita ngomong enak. Saya kenapa sama sampean enak? Karena saya sahabat dengan sampean. Kenapa sampean harus jaga jarak dengan saya? Kenapa sampean harus ewo pekewo, harus sungkan? Adab, tapi urusan apa? Hubungan biasa aja lah. Sampean kan nggak songong sama saya. Kan gitu kira-kira nih, gambarannya. Nah, jadi dua itu. Karena memang kondisi umat sudah rusak. Dan itu sudah diramalkan Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu. Makanya kalau 1500 tahun yang lalu bilang nanti suatu saat, jangan-jangan yang dimaksud nanti itu karena udah 1500 tahun yang lalu nantinya itu. Kalau saya bilang nanti, kan 1500 tahun kemudian mungkin. Tapi Nabi bilang nanti sudah 1500 tahun yang lalu. Kira-kira kapan yang disebut nanti itu?
setelahnya. Sekarang udah terjadi. Ya udah wes ngono aku ditakoni. Enggak ada informasi dari lu, saya nggak ribut. Kan sampean yang ributin. Saya juga nggak mirah-mirahin, nggak justis. Nggak pakai no viral, no justis. Karena saya tahu. Simpel jalannya. Ya, monggo nek ora trimo. Dikomenin. Ayo. Aku tak ngerokokmu lu tak sedet nih. Iya. Sama nih nak ngrungokno aku sedal sedul. Thank you.